Mengkisahkan seorang pria bernama Gautam, pewaris dari keluarga orang terkaya di India. Kesehariannya dia lalui dengan menikmati kekayaan yang dimiliki keluarganya. Dia hidup di rumahnya sendiri, yang sangat megah. Apapun yang dia inginkan, pasti selalu dia dapatkan. Ayah Gautam bernama Vishnu Prasad, pemilik perusahaan besar bernama G Group. Kesuksesan yang dia raih membuat temannya bernama Burhan iri hati. Dialah yang dulu memperkerjakan di dalam perusahaan ini. Namun karena usaha Vishnu yang gigih membuatnya menjadi pemimpin perusahaan G Group, Burhan ingin sekali mengambil alih kepemilikan perusahaan G Group. Di sisi lain, Vishnu telah merencanakan kepemilikan perusahaan ini kepada anaknya saat hari ulang tahun Gautam. Saat Gautam pergi ke diskotik, di sana dia bertemu dengan pacarnya bernama Siska. Gautam disanjung banyak orang-orang karena dia adalah orang sempurna yang memiliki segalanya. Ketika Gautam dan teman-temannya duduk bersantai, tiba-tiba datang seorang pelayan tua yang tidak sengaja menumpahkan makanan ke kaki Gautam. Insiden ini membuat Gautam sangat marah karena dirinya merasa dihina di depan teman-temannya. Gautam pun marah pada pelayan tua itu dengan menunjukkan jika dirinya adalah orang hebat. Namun pelayan tua itu berbalik memarahi Gautam karena orang yang hebat itu adalah ayahnya, bukan dirinya. Lantas Gautam terdiam dengan perkataan pelayan tua yang menamparkan keras mukanya. Gautam terus merenung dan menyadari jika selama ini orang-orang di sekitarnya hanya memandang dirinya sebagai anak pebisnis kaya raya saja. Mereka tidak pernah mengakui Gautam sebagai seorang pria hebat dengan kemampuannya sendiri. Karena kegalauan ini, membuat Gautam stres sehingga dia mengendarai mobilnya dengan ugal-ugalan. Gautam semakin menjadi-jadi, dirinya berencana untuk bunuh diri dengan menabrakkan mobilnya dengan mobil lain. Namun, aksinya terhenti ketika dirinya mendadak berhenti karena ada orang yang berdiri di tengah jalan. Gautam kaget dengan orang yang dia jumpai, karena wajahnya sangat mirip dengan dirinya. Pria itu bernama Nanda yang juga ingin melakukan bunuh diri karena tekanan hidupnya. Kemudian Nanda menceritakan masalah yang dia alami. Nanda adalah seorang pengangguran dari keluarga sederhana. Setiap harinya, Nanda harus menghadapi masalah, mulai dari sulitnya mendapatkan air, menghadapi hutang keluarga dan juga tekanan dari keluarganya. Keluarga Nanda sangat menginginkan Nanda untuk mendapatkan pekerjaan dan membantu mencukupi kebutuhan keluarganya. Nanda pun juga menginginkan seperti itu, namun setiap kali dia melamar pekerjaan, selalu saja dia ditolak. Alasannya karena Nanda tidak fasih dalam berbahasa Inggris. Dikala kesusahan yang dialami Nanda, ada seorang wanita bernama Surti yang senantiasa menghibur Nanda. Surti adalah wanita cantik, sabar dan penyayang. Karena kecantikannya, tidak heran jika banyak pria lain di desanya yang juga jatuh hati. Pria bernama Jamil, anak dari keluarga kaya di desanya terus berusaha mendekati Surti. Namun Surti sangat membenci Jamil, karena sikapnya yang seenaknya sendiri. Jamil seringkali menjalili Nanda, karena cemburu melihat Surti dekat dengannya. Hingga sesaat, Jamil menghina Nanda dengan sebutan sampah masyarakat. Mendengar itu, membuat kesabaran Nanda habis. Dengan mata melotot tajam, Nanda berjalan tegak menuju Jamil dan kawan-kawan. Satu persatu Nanda menghajar komplotan itu, hingga mereka terlempar ke sana kemari. Jamil mendapatkan bogeman mentah bertubi-tubi, hingga membuatnya tak berdaya. Sepulang dari kejadian itu, Nanda dimarahi oleh ayahnya karena dia gagal diterima kerja lagi. Ayahnya telah banyak berkorban mulai dari meminjam uang dan rela tidak membeli obat untuknya, demi mereka bisa makan tiap hari. Kebetulan adik Nanda telah dilamar oleh seorang pria, sehingga mereka membutuhkan uang untuk membiayai persiapan pernikahan adiknya. Orang tuanya sangat memohon Nanda untuk bisa mendapatkan pekerjaan secepatnya. Dengan harapan besar, Nanda pergi melamar kerja lagi. Dan sekali lagi, perusahaan itu menolak Nanda karena dirasa Nanda tidak pandai. Kejadian itu membuat Nanda sangat frustasi. Selama ini dia menjadi beban dan menghancurkan harapan keluarganya.
Nanda memutuskan untuk mengakhiri hidupnya, sehingga dapat meringankan beban keluarganya. Akhirnya saat Nanda berjalan di tengah jalan tol, dia hampir tertabrak dengan mobil yang dikendarai oleh Gautam. Setelah Nanda menceritakan kisah kelamnya, Gautam lalu meminta Nanda untuk bertukar. Karena wajah mereka yang sama, maka mereka akan sulit diketahui oleh orang lain. Gautam memberikan kesempatan Nanda untuk merasakan kenikmatan menjadi kaya. Nanda yang mendengar itu sangat senang sekali. Kemudian mereka saling mengubah penampilan dan mengajarkan kebiasaan mereka satu sama lainnya. Di waktu yang lain, Siska sedang berbicara dengan ayahnya, yang ternyata adalah Burhan. Ayahnya meminta Siska untuk membuat rencana merebut kekayaan milik keluarga Vishnu, ayah Gautam. Keesokan harinya Gautam dan Nanda telah kembali ke rumahnya masing-masing. Kehidupan yang mereka rasakan begitu sangat berbeda sekali. Gautam kini merasakan hidup di pemukiman kumuh, sedangkan Nanda merasakan hidup di istana megahnya. Saat Gautam pulang ke rumah, tamparan keras terbang ke wajahnya. Ayah Nanda sangat kecewa dengan Gautam yang gagal diterima kerja lagi. Gautam meminta maaf dan berjanji jika dirinya akan mendapatkan pekerjaan besok, dan jika gagal dia akan memilih bunuh diri. Di sisi lain, tiba-tiba ayah Gautam menelpon Nanda dan memintanya untuk menghadiri pernikahan temannya. Nanda pun terbang menuju tempat pernikahan teman ayahnya. Di sana Burhan telah menyewa pembunuh bayaran untuk mengincar nyawa Nanda. Saat Nanda menaiki mobil, tiba-tiba dari arah berlawanan ada sebuah truk yang oleng. Kecelakaan itu pun tak terhindarkan. Mobil Nanda yang menghindari truk, menabrak pembatas jalan dan terjun ke arah laut. Rencana Burhan sukses besar. Di sisi lain, Gautam ditendang ayah Nanda untuk segera mengambil air di truk pengecer air. Di sana Gautam kewalahan karena berdesakan dengan ibu-ibu. Surti yang melihat Gautam jatuh, hanya bisa menertawainya. Kemudian Surti mengantarkan Gautam untuk melamar kerja di suatu perusahaan. Dengan percaya diri, Gautam menunjukkan kefasihan berbahasa Inggrisnya ke pemilik perusahaan itu. Seketika Gautam diterima bekerja. Kabar ini membuat Surti sangat senang karena melihat kekasihnya diterima bekerja. Akhirnya keluarga Nanda dapat melihat anaknya bekerja dengan gaji yang cukup, sehingga mereka dapat hidup lebih layak. Di sisi lain, Nanda yang selamat dari kecelakaan sedang menikmati hidangan makanan. Karena sikap makannya, membuat para pembantu di sana merasa risih. Hal ini membuat Samsu, bodyguard Nanda, merasa heran. Samsu adalah pelayan Gautam yang berkhianat dan bekerja sama dengan Burhan. Samsu lalu menjelaskan pada Burhan jika sikap Gautam sangat berbeda dari biasanya. Samsu lalu melakukan penyelidikan untuk mencari tahu kebenaran Nanda. Benar saja, Samsu menemukan bukti nyata Nanda dan Gautam. Hewan peliharaan Gautam yang menjauhi Nanda, dan Nanda yang merupakan Gautam hidup di perkampungan kumuh. Kini Burhan dan Samsu semakin yakin dengan mereka berdua yang sedang menyamar dan membuat siasat licik. Suatu hari, Gautam mengajak keluarganya dan Surti pergi ke bioskop. Di sana sangat ramai dan meriah. Tidak disangka, adik Nanda digoda oleh preman jalanan. Sialnya, Surti juga ikut-ikutan digoda. Melihat itu, Gautam sangat marah hingga darahnya mendidih. Gautam lalu memberi pelajaran ke preman itu. Gautam lalu menghajar mereka, satu persatu. Gautam memiliki ilmu bela diri yang luar biasa, sehingga mengalahkan preman hanyalah masalah kecil. Setelah Gautam mengalahkan preman-preman tadi, dia lalu menelpon Nanda dan bertanya siapa dalang dari masalah ini. Nanda menduga jika Jamil adalah orang yang merencanakan balas dendam. Seketika Gautam mencari Jamil dan menyeretnya ke orang tua Jamil. Di sana Gautam memberitahukan orang tua Jamil dengan tindakan buruk yang dilakukan anaknya. Gautam memberikan peringatan keras pada mereka, jika sekali lagi mencari gara-gara dengan keluarga Nanda, maka mereka akan menerima balasan yang lebih buruk. Suatu hari di tengah malam, Gautam merasa lapar dan ingin mencari makanan di dapur. Namun sayangnya, dia malah menemukan kecoa yang ada dalam kendi. Suara Gautam membangunkan ibu Nanda,
yang kemudian menunjukkan makanan yang ia simpan, lalu menyuapi Gautam. Gautam sangat tersentuh dengan kasih sayang Ibu Nanda, di mana Gautam belum pernah merasakan kedekatan dengan ibunya. Saat Gautam sakit, semua keluarga panik dan berusaha untuk menyembuhkan Gautam. Gautam merasa sedih dan terharu melihat mereka sangat peduli dengan kesehatan dirinya. Karena rasa senang ini, saat Gautam memiliki uang cukup, dia membelikan motor ayah Nanda. Wajah ayah Nanda yang senang, membuat Gautam sangat gembira. Dikala ayah Nanda dan Gautam menaiki motor bersama, mereka melihat bus yang berjalan cepat yang mengarah pada mereka. Sontak ayah Nanda dan Gautam membanting setir, lalu terjatuh dari jembatan. Akibat itu, ayah Nanda harus mengalami patah kaki. Gautam sangat sedih melihat orang tua itu merintih kesakitan. Waktu telah berlalu, kini ayah Nanda sudah baikan dan dapat pulang ke rumah. Namun saat mereka akan masuk ke dalam rumah, sebuah reklame besar di dekat rumah Nanda tiba-tiba roboh dan hampir menimpa keluarga Nanda. Syukurlah Gautam dengan cepat menyelamatkan mereka dari insiden itu. Sayangnya, rumah Nanda harus hancur rata dengan tanah akibat reklame tadi. Gautam merasa curiga dengan insiden ini dan tidak sengaja melihat jejak sepatu bermerek yang tidak asing baginya. Gautam lalu menelpon Nanda untuk bertemu esoknya. Saat Gautam dan Nanda bertemu kembali, Gautam menuduh Nanda yang mencoba membunuh Gautam. Namun Nanda mengelak jika bukan dirinya pelaku dari kejadian itu. Gautam yang geram menunjukkan bukti, jika ada jejak sepatu miliknya yang ada di dekat rumahnya, dan itu adalah sepatu mewah yang hanya dimiliki Gautam saja. Nanda yang terpojok lalu mengakui perbuatannya. Nanda menginginkan kekayaan yang dia rasakan dapat dimiliki selamanya. Untuk itu, Nanda harus menyingkirkan Gautam dari dunia ini. Nanda rela mengorbankan keluarganya demi mendapatkan harta kekayaan milik Gautam. Ternyata, selama ini Nanda sudah bekerja sama dengan Burhan setelah kejadian kecelakaan yang menimpanya jatuh ke lautan. Mereka bersama-sama ingin merebut kekayaan yang dimiliki Gautam. Gautam tidak habis pikir, jika Nanda tega membunuh keluarganya demi sebuah harta. Saat itu juga, ayah Nanda muncul setelah membuntuti Gautam. Ayah Nanda sangat sedih mendengar anaknya menjadi orang jahat dan mencoba membunuh keluarganya. Nanda kemudian membalas perkataan ayahnya dengan perkataan pedas, jika dialah yang membuat hidup Nanda sengsara. Ini membuat Gautam semakin marah dan ingin memukul Nanda dengan besi yang ada di sampingnya. Melihat Gautam yang memegang tongkat besi, Nanda lalu mengancam membunuh ayahnya. Gautam tidak punya pilihan lain dan menjatuhkan tongkatnya. Nanda lalu melepaskan ayahnya dan kabur meninggalkan mereka. Pada saat pernikahan adik Nanda, Gautam menjelaskan kebenaran pada orang tua Nanda. Gautam bukanlah Nanda yang mereka kenal dan kejadian yang selama ini yang menimpa keluarga Nanda. Tentu saja, kabar ini menjadi pukulan berat bagi keluarga Nanda, karena mereka tidak menyangka jika Nanda tega menghancurkan keluarganya sendiri. Setelah itu, datanglah polisi yang menangkap Gautam karena tuduhan pembunuhan terhadap Jamil. Ternyata, ini adalah ulah licik Nanda untuk menjebak Gautam. Nanda yang ada di luar melakukan keributan berkelahi dengan Jamil. Nanda lalu menusuk Jamil dengan pedang, hingga seketika Jamil tewas di tempat. Gautam lalu dibawa masuk ke mobil lalu menuju ke kantor polisi. Keesokan harinya, saat Vishnu, Burhan, dan Nanda bersama membahas perpindahan kepemilikan perusahaan G Group. Saat TV memberitakan sebuah kabar terbaru, Gautam yang berusaha melarikan diri dari polisi. Hal ini membuat Vishnu heran, mengapa pembunuh itu mirip dengan wajah anaknya. Melihat kecurigaan Vishnu, membuat Nanda dan Burhan berusaha meyakinkan Vishnu jika dia adalah orang lain. Tiba-tiba, Gautam tiba di rumah dan mendatangi Vishnu, ayahnya. Vishnu yang penasaran lalu menuju ke Gautam. Vishnu bertanya pada pria pembunuh itu, apa tujuannya datang ke sini. Gautam lalu mengatakan jika dirinya adalah Gautam yang asli, dan menceritakan semua yang dia lalui pada ayahnya.
Nanda dan Burhan yang ada di samping Vishnu mulai berkeringat dingin. Namun Vishnu tidak mudah percaya dan membantah jika dirinya adalah seorang penipu yang berusaha mencuri harta miliki keluarga mereka. Gautam lalu meminta ibunya untuk membuktikan mana anaknya yang sebenarnya. Namun ibu Gautam tidak bisa menjawab, karena dirinya tidak pernah mengasuh anaknya sejak kecil sehingga tidak tahu banyak seperti apa Gautam sebenarnya. Pembantu perempuan tua yang sering melayani Gautam sangat percaya jika dia adalah Gautam yang asli. Kemudian untuk membuktikan itu, anjing Gautam diminta untuk memilih siapa majikan di antara Gautam dan Nanda. Saat anjing itu mendekat, tidak disangka, anjing itu memilih Nanda. Keluarga Gautam kini yakin Nanda adalah putra mereka, sehingga Samsu menyeret Gautam keluar dari rumah. Tidak lama kemudian, mobil polisi datang untuk menangkap Gautam yang melarikan diri. Gautam lalu dibawa oleh para polisi ke suatu tempat di tanah kosong. Ternyata hukuman Gautam telah diperberat karena berani melarikan diri, sehingga Gautam harus dihukum mati. Para polisi berjejer dan menyiapkan senapan apinya. Gautam yang pasrah tidak memiliki pilihan lain, selain menerima kenyataan. Tiba-tiba mobil hitam datang dan menghalau para polisi. Di dalam mobil itu, ada Siska yang ingin menolong Gautam. Dia lalu melempar senapan pada Gautam, kemudian Gautam berbalik menembaki para polisi di kelilingnya. Mereka pun segera pergi dari tempat itu. Siska sangat mengenali Gautam, sehingga dia bisa tahu mana Gautam yang asli. Siska lalu mengatakan jika ayahnya dan Nanda telah menculik Surti. Sisika mengantarkan Gautam ke gudang G Group, di mana Surti disekap. Mereka pun menemukan Surti yang diikat di kursi. Gautam lalu melepaskan ikatan yang ada di tubuh Surti. Surti sangat merasa lega karena diselamatkan oleh orang yang dia sayangi. Namun sesaat kemudian, Surti teringat jika Gautam bukanlah Nanda, orang yang dia sukai sebelumnya. Surti lalu memurungkan niatnya dan menyesali telah menyukai orang jahat seperti Nanda. Melihat Surti yang memiliki rasa sayang kepada Gautam, membuat Siska merelakan Gautam untuk Surti. Siska mengatakan jika dirinya tidak pantas menjadi pasangan Gautam, karena selama ini dia hanya menginginkan hartanya saja. Di tengah pembicaraan mereka, datanglah ayah Siska bersama anak buahnya. Siska lalu ditampar keras oleh ayahnya, karena dia telah berkhianat menolong musuhnya. Saat Burhan memarahi Siska, dari belakang terdapat mobil kencang menuju Burhan. Pengait itu lalu menusuk dada Burhan, hingga nyawa Burhan tak tertolong. Ternyata orang yang membunuh Burhan adalah Nanda, yang tidak ingin membagi kekayaannya dengan orang lain. Nanda telah teracuni oleh harta, sehingga hati nuraninya telah mati. Nanda lalu bekerja sama dengan anak buah Burhan untuk membunuh Gautam, dengan diimingi imbalan besar. Perkelahian pun tidak terelakkan. Samsu lalu memukul Gautam dengan keras, hingga Gautam terhempas. Gautam tidak menyerah begitu saja, dia lalu membalas pukulan Samsu dengan bogeman supernya. Gautam terus menghajar semua anak buah Nanda hingga mereka kewalahan. Gautam berhasil memojokkan Samsu hingga tak berkutik. Di saat itu, Nanda memanfaatkan kesempatan mereka berdua yang lengah dengan menjatuhkan kerangka bas di atas mereka. Kerangka bas itu pun jatuh hingga mereka berdua tertimpa. Akhirnya perkelahian itu dimenangkan oleh Nanda, yang kemudian dia pergi dari tempat itu menggunakan helikopternya. Saat Nanda menunggu kedatangan helikopternya, tiba-tiba Gautam muncul. Ternyata Gautam selamat dari kerangka bas yang jatuh menimpanya. Kini tinggal Gautam dan Nanda saja. Mereka lalu mengakhiri perselisihan mereka dengan berkelahi. Mereka saling memukul satu sama lain. Kekuatan mereka sama, hingga tidak ada di antara mereka yang menyerah. Saat Gautam akan memukul kembali Nanda, Nanda lalu menusuk Gautam. Luka itu membuat Gautam kesakitan, hingga membuat tubuhnya tidak bisa berdiri lagi. Melihat Gautam yang sudah tidak berdaya, membuat Nanda ingin mengakhirinya. Nanda lalu ingin menendang Gautam yang kemudian tidak sengaja dirinya terpeleset hingga terjatuh dari gedung. Untungnya Gautam berhasil meraih tangan Nanda. Gautam berusaha menyelamatkan Nanda yang hampir terjatuh.
Nanda merasa jengkel karena ditolong oleh orang yang dia benci. Nanda lebih memilih mati menjadi orang kaya, daripada harus kembali menjadi orang miskin. Nanda lalu melepaskan tangannya dari Gautam, lalu dirinya jatuh dan tewas. Keesokan harinya, Gautam menghadiri acara peresmian kepemilikan perusahaan G Group. Di sana ayahnya Gautam, Vishnu, memberikan kekuasaan perusahaan pada Gautam. Gautam kemudian berdiri di depan para investor dan mengatakan rencana terobosan perusahaan ke depan. Gautam akan membagikan 50% keuntungan dari perusahaan untuk membantu masyarakat miskin serta memilih Siska sebagai pemimpin perusahaan G Group. Sontak semua orang yang ada di sana kaget, dan membuat Siska dan ayahnya terheran-heran. Gautam kemudian memilih kembali bersama keluarga Nanda dan hidup sederhana. Bersama dengan wanita pujaannya, Sutri, kehidupan Gautam semakin lengkap. Setelah melewati rintangan menjadi orang miskin, Gautam mendapatkan hal yang sangat berharga. Dia merasakan kasih sayang keluarga, cinta sejati, dan arti berjuang untuk hidup.